Dokter otak di seluruh dunia terkejut. Ternyata, ada kebiasaan mandi yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam meningkatkan risiko stroke, terutama saat tidur malam. Ini bukan mitos atau sekadar cerita turun-temurun, tapi sudah dibuktikan oleh penelitian medis. Banyak orang, khususnya lansia, yang tanpa sadar melakukan kebiasaan ini setiap hari. Dan bahayanya, stroke yang terjadi saat tidur sering tidak disadari hingga sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bugar, dan semangat menjalani hari. Di video kali ini, kita akan membahas kebiasaan mandi yang diam-diam bisa memicu stroke, apalagi pada malam hari menjelang tidur. Topik ini penting sekali, terutama bagi para lansia dan keluarga yang ingin menjaga kesehatan orang tua tercinta. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman, supaya lebih banyak orang yang tahu dan terhindar dari risiko yang mengintai. 1. Mandi malam dengan air dingin. Banyak orang menganggap mandi malam adalah cara yang menyegarkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Namun, menurut penelitian dari Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, mandi dengan air dingin di malam hari, terutama bagi lansia, bisa memicu penyempitan pembuluh darah secara tiba-tiba. Proses ini dikenal sebagai vasokonstriksi. Saat pembuluh darah di otak menyempit mendadak, aliran darah ke otak bisa terganggu dan memicu serangan stroke, terutama jika dilakukan menjelang tidur ketika tubuh dalam kondisi lelah. Kasus yang sering terjadi adalah seseorang yang pulang larut malam, langsung mandi air dingin, lalu tidur. Tubuh yang kaget oleh perubahan suhu ekstrim akan memicu lonjakan tekanan darah. Lompatan tekanan darah inilah yang berbahaya, karena dapat memecahkan pembuluh darah kecil di otak atau menyebabkan bekuan darah terbentuk. Apalagi bagi penderita hipertensi, risiko ini meningkat berkali lipat. Solusinya, bagi lansia atau orang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, hindari mandi dengan air dingin di malam hari. Gunakan air hangat suam-suam kuku yang dapat membantu otot rileks, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan risiko kejang pembuluh darah otak. Penelitian dari Harvard Medical School bahkan menunjukkan bahwa mandi air hangat sebelum tidur dapat membantu tidur lebih nyenyak sekaligus menurunkan ketegangan saraf. 2. Mandi setelah olahraga berat di malam hari. Banyak orang, terutama yang aktif bekerja, memilih berolahraga di malam hari, lalu langsung mandi. Namun, kebiasaan ini justru bisa membahayakan, khususnya bagi lansia. Setelah olahraga, detak jantung dan suhu tubuh masih tinggi. Jika langsung mandi, terutama dengan air dingin, pembuluh darah akan bereaksi secara ekstrim, dari pelebaran saat olahraga menjadi penyempitan mendadak saat mandi. Efek ini bisa membuat tekanan darah tidak stabil, dan bagi otak, perubahan ini sangat berisiko. Studi dari American Heart Association mengungkap bahwa perubahan tekanan darah secara tiba-tiba dapat memicu stroke iskemik, yaitu stroke akibat sumbatan darah di otak. Bagi lansia, elastisitas pembuluh darah sudah berkurang, sehingga tubuh sulit beradaptasi terhadap perubahan ini. Solusinya, setelah olahraga di malam hari, tunggu setidaknya 30-45 menit sebelum mandi. Gunakan air hangat untuk membantu tubuh beradaptasi. Selain itu, sebaiknya pilih waktu olahraga sore atau pagi untuk menghindari risiko tinggi ini. 3. Mandi dengan kepala langsung disiram air dingin. Menyiram kepala langsung dengan air dingin, apalagi setelah tubuh kepanasan atau baru bangun tidur malam, sangat berbahaya bagi lansia. Hal ini dapat memicu refleks kejutan yang membuat pembuluh darah di otak berkontraksi mendadak. Efeknya bisa menyebabkan pusing, vertigo, hingga stroke mendadak. Sebuah laporan kasus di Neurology Journal menceritakan seorang pria berusia 65 tahun yang mengalami stroke ringan setelah menyiram kepalanya dengan air dingin saat mandi malam. Ternyata, perubahan suhu drastis di kepala memicu reaksi saraf yang memengaruhi tekanan darah dan aliran darah ke otak. Pencegahan yang tepat adalah memulai mandi dari kaki, lalu perlahan naik ke tubuh, dan terakhir kepala. Cara ini membantu tubuh menyesuaikan diri dengan suhu air, mengurangi risiko kejang pembuluh darah, dan menjaga aliran darah ke otak tetap stabil. 4. Mandi saat tubuh sangat lelah. Lansia yang pulang dari perjalanan jauh atau setelah aktivitas fisik berat sering merasa ingin langsung mandi sebelum tidur. Namun, kondisi tubuh yang sangat lelah membuat sistem kardiovaskular rentan terhadap guncangan suhu.
Air dingin atau bahkan air hangat pun bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Penelitian dari Geriatrics dan Gerontologi Internasional menemukan bahwa mandi saat tubuh sangat lelah meningkatkan risiko sinkop, pingsan, dan stroke. Saat tubuh dalam kondisi lelah, tekanan darah cenderung lebih rendah. Mandi dapat mengubah aliran darah secara mendadak, sehingga suplai oksigen ke otak berkurang. Solusinya, istirahatlah sejenak 20-30 menit sebelum mandi. Minum air putih hangat untuk membantu stabilisasi tekanan darah, lalu mandi dengan suhu air yang nyaman. 5. Mandi larut malam setelah makan berat. Mandi larut malam setelah makan berat juga berisiko memicu stroke. Saat perut penuh, sebagian besar aliran darah difokuskan ke sistem pencernaan. Jika di saat itu kita mandi, apalagi dengan air dingin, aliran darah akan terbagi dan dapat menurunkan suplai darah ke otak. Studi di Journal of Clinical Neuroscience menyebutkan bahwa penurunan suplai darah ke otak secara mendadak bisa memicu gejala mirip stroke, terutama pada lansia dengan aterosklerosis, penumpukan plak di pembuluh darah. Gejala ini bisa berupa pusing mendadak, bicara pelau, atau kelemahan pada satu sisi tubuh. Pencegahannya, beri jeda setidaknya 1-2 jam setelah makan sebelum mandi malam. Gunakan air hangat untuk membantu tubuh rileks tanpa mengganggu proses pencernaan. 6. Mandi air panas terlalu lama di malam hari. Meski air panas sering dianggap aman, mandi terlalu lama dengan air panas di malam hari juga memiliki risiko. Suhu tinggi bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah berlebihan, sehingga tekanan darah turun drastis. Saat tidur, tekanan darah yang terlalu rendah bisa mengurangi suplai darah ke otak. Penelitian di Hypertension Research menemukan bahwa mandi air panas lebih dari 20 menit dapat meningkatkan risiko hipotensi ortostatik pada lansia, yaitu kondisi tekanan darah turun drastis saat tubuh berubah posisi. Jika hal ini terjadi saat tidur, suplai darah ke otak bisa terganggu. Solusinya, gunakan air hangat dengan durasi 10-15 menit saja. Jangan sampai tubuh terlalu lemas setelah mandi, apalagi jika akan langsung tidur. 7. Mandi saat tekanan darah sedang tinggi. Bagi penderita hipertensi, mandi di malam hari ketika tekanan darah sedang tinggi sangat berbahaya. Perubahan suhu air, baik dingin maupun panas, bisa memperparah lonjakan tekanan darah atau malah memicunya turun secara drastis. Keduanya sama-sama berisiko memicu stroke. Data dari World Stroke Organization menunjukkan bahwa sebagian besar kasus stroke pada malam hari terjadi pada pasien hipertensi yang tidak terkontrol. Salah satu pemicunya adalah kebiasaan mandi saat kondisi tekanan darah sedang tidak stabil. Pencegahannya, selalu ukur tekanan darah sebelum mandi malam. Jika sedang tinggi, tunda mandi dan lakukan teknik relaksasi seperti menarik napas dalam, minum air hangat, atau berbaring sejenak hingga tekanan darah lebih stabil. Setelah kita membahas 7 kebiasaan mandi yang diam-diam meningkatkan risiko stroke saat tidur, ada satu hal yang harus kita ingat baik-baik. Mandi adalah aktivitas sehari-hari yang seharusnya menyehatkan, bukan membahayakan. Namun, semua manfaatnya akan hilang jika kita tidak memperhatikan cara dan waktunya. Terutama bagi lansia, tubuh sudah mengalami penurunan kemampuan adaptasi terhadap perubahan suhu, sehingga hal-hal yang dulu terasa biasa saja, kini bisa memicu masalah serius. Saran pertama, atur waktu mandi dengan bijak. Bagi lansia, mandi sebaiknya dilakukan di pagi hingga sore hari, ketika suhu tubuh dan udara masih stabil. Jika memang harus mandi malam, pilihlah antara pukul 18 hingga pukul 20, bukan larut malam. Hal ini memberi tubuh cukup waktu untuk menyesuaikan suhu sebelum tidur. Kedua, perhatikan suhu air. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan panas berlebihan atau dingin ekstrim. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, mengendurkan otot, dan membuat tidur lebih nyenyak. Suhu yang terlalu panas bisa membuat pembuluh darah melebar berlebihan, sementara suhu dingin ekstrim bisa memicu penyempitan mendadak. Keduanya berisiko bagi kesehatan otak. Ketiga, hindari mandi ketika tubuh sedang sangat lelah, baru makan berat, atau tekanan darah sedang tinggi. Kondisi-kondisi ini membuat tubuh lebih rentan mengalami gangguan sirkulasi darah. Jika tubuh lelah, istirahatlah sebentar. Jika habis makan, tunggu minimal 1-2 jam. Dan jika tekanan darah sedang tinggi, tunda mandi hingga tekanan darah stabil. Keempat, gunakan urutan mandi yang aman. Mulailah dari kaki, lalu naik perlahan ke tubuh bagian atas, dan terakhir kepala.
Cara ini membantu tubuh menyesuaikan perubahan suhu secara bertahap, mengurangi risiko pusing, kram otot, bahkan serangan mendadak. Kelima, jangan mandi terlalu lama. Untuk lansia, mandi cukup 10-15 menit saja. Terlalu lama berendam atau berada di bawah pancuran bisa menyebabkan tekanan darah turun berlebihan, membuat tubuh lemas, bahkan pingsan. Keenam, jangan memaksakan mandi setiap kali malam jika tidak perlu. Jika tubuh tidak terlalu kotor atau berkeringat, cukup bersihkan bagian tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kaki, dan area lipatan tubuh. Ini jauh lebih aman dibandingkan mandi penuh di waktu yang berisiko. Ketujuh, kenali tanda bahaya setelah mandi. Jika muncul pusing, pandangan kabur, leher terasa kaku, bicara pelau, atau mati rasa di salah satu sisi tubuh, segera hentikan aktivitas, duduk atau berbaring, dan minta bantuan medis. Gejala ini bisa menjadi tanda awal stroke atau gangguan aliran darah ke otak. Ingat, sahabat sehat, mandi seharusnya menjadi momen yang menenangkan dan menyegarkan. Dengan sedikit penyesuaian waktu, suhu air, dan kondisi tubuh, Anda bisa tetap menikmati mandi tanpa takut risiko berbahaya. Tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jadikan mandi sebagai bagian dari hidup sehat, bukan ancaman bagi keselamatan. Jika informasi ini bermanfaat, tolong bantu sebarkan. Satu klik share dari Anda bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.